kembali di channel Adi Setiawan. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita lakukan setelah kita sukses menginstal Deepin 20 versi final. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa saat kita sudah menginstal Deepin 20, kita belum memiliki font yang dirilis oleh Microsoft seperti Times New Roman atau Arial, sehingga nanti ketika kita menuliskan dokumen tentu fontnya akan sedikit berbeda. Lalu solusinya seperti apa? Kita tinggal buka terminal saja, kemudian untuk menginstal Microsoft Font kita tuliskan perintah seperti ini, sudo apt install ms tt core fonts. Ini sudo apt install ms tt core fonts, dan tinggal masukkan password, pastikan kita memiliki koneksi internet. Jika belum ada Microsoft Font yang terinstall, maka nanti akan lanjut prosedurnya dengan apakah Anda yakin akan menginstal Microsoft Font ini, MSTT Core Font Y atau N, tinggal ketikkan Y, maka nanti akan terjadi proses instalasi Microsoft Fontnya. Jadi itu yang pertama, jika kita membutuhkan keberadaan font seperti Times New Roman atau Arial, kita cukup menginstalnya dengan perintah ini, sudo apt install ms core font. Dan ini berlaku untuk semua Linux yang merupakan turunan dari keluarga Debian. Jadi dengan perintah sudo apt install mstt core font, kita bisa melakukannya di Deepin, di Ubuntu, di Linux Mint, dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian rekomendasi saya yang kedua, karena secara default Deepin membawa Mozilla Firefox sebagai browser bawaannya, tentu kita membutuhkan browser lain yang tidak kalah bagusnya, bahkan yang menguasai pasaran saat ini, yaitu Google Chrome. Dan untuk menginstal Google Chrome ini sangat mudah, tinggal cari saja Google Chrome, masuk ke halaman resminya, kemudian klik unduh. Lalu karena kita menggunakan Deepin yang merupakan turunan dari Debian dan masih satu keluarga juga dengan Ubuntu, silakan klik yang formatnya .deb. Mengenai tutorial lengkap cara menginstal Google Chrome di Linux bisa Anda saksikan di video saya yang lainnya. Itu rekomendasi saya yang kedua, silakan install Google Chrome. Selanjutnya, secara default Deepin 20 kali ini hanya mengikut sertakan LibreOffice sebagai Office Suite standar, yang mana secara fungsionalitas sebenarnya bagus, akan tetapi mungkin bagi beberapa kalangan termasuk saya, secara tampilan ini terlihat kurang menyatu dengan tampilan Deepin yang modern, sehingga saya merekomendasikan untuk menginstal Office Suite yang lain, yaitu WPS Office, dan ini juga gratis. Silahkan kunjungi saja website linux.wps.com, kemudian bisa mendownload WPS Office yang terbaru, atau Anda bisa mencarinya dari App Store yang sudah dibawa oleh Deepin 20 ini. Jadi silahkan install WPS Office karena tampilannya lebih bagus, lebih menyatu dengan desain Deepin secara keseluruhan, dan kompatibel dengan Microsoft Office. Selanjutnya, rekomendasi yang ketiga adalah sebuah software Markdown dengan nama Typora. Ini akan sangat berguna buat bagi Anda yang memiliki hobi tulis menulis atau blogging, karena dengan menggunakan Typora Anda bisa menuliskan catatan atau menuliskan artikel secara yang memiliki aspek visual bagus. Misalnya saya ingin membuat judul yang nanti tampil dengan huruf besar, saya hanya menuliskan seperti ini, hashtag satu kali, kemudian ini adalah judul, maka akan tampil tulisan seperti ini. Nah, seperti itu, tinggal seketika jadilah garis. Lalu ingin membuat judul yang lebih kecil, misalnya yang ukurannya seperti H3 kalau di HTML, ini adalah sub judul. Nah, lalu tinggal tulis artikelnya, artikel utama, lalu bisa kita sisipkan data satu. Nah, otomatis seperti itu. Lalu juga secara tampilan bisa kita ganti dengan tampilan yang lain, dengan tema-tema yang lain.
Dan dengan menggunakan Typora ini kita bisa mengekspor tulisan kita menjadi berbagai format yang lain seperti PDF, HTML, docx, RTF dan sebagainya. Jadi bagi Anda yang hobinya tulis menulis, ini sangat saya rekomendasikan. Dan secara umum Typora ini luar biasa bagus, dan asiknya lagi tampilannya minimalis, fungsionalitasnya maksimalis, dan harganya gratis mumpung masih beta. Jadi ini free during beta, silahkan dimanfaatkan kesempatan ini. Kemudian software lain yang saya rekomendasikan adalah Extreme Download Manager. Bagi Anda yang sudah terbiasa mendownload dengan menggunakan Internet Download Manager di Windows, maka Anda tidak perlu khawatir mencari apakah ada Internet Download Manager di Linux. Ada, namanya Extreme Download Manager. Maka silahkan cari di sini, namanya XDman. Kemudian silahkan download yang versi Linux. Oke, seperti ini yang .tar.xz, ukurannya hanya 34,6 MB, dan silahkan tinggal ekstrak dan jalankan installernya saja. Itu salah satu software yang fungsionalitasnya akan sangat sering kita gunakan manakala kita mendownload di Linux. Lalu masih berhubungan dengan aktivitas download-mendownload yang lain, saya juga merekomendasikan software untuk mendownload file lewat torrent yang namanya Delug. Jika Anda menggunakan Ubuntu kemudian pernah melihat yang namanya transmission, maka di pin ini belum ada transmission atau yang semacamnya, sehingga untuk mendownload file-file melalui jaringan seperti yang biasa saya lakukan untuk mendownload distribusi Linux yang bentuknya torrent, saya merekomendasikan aplikasi Delug ini karena secara tampilan sangat user friendly, dan secara fungsionalitas tentu saja layaknya aplikasi untuk download lewat torrent yang lain, ini juga sangat fungsional. Oke, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang apa saja yang perlu kita lakukan setelah menginstal Deepin. Selain melakukan kustomisasi tampilan sesuai dengan selera kita, tentu ada beberapa software yang memang perlu kita install untuk meningkatkan produktivitas kita. Oke, demikian saja video untuk kesempatan kali ini. Jika Anda memiliki aplikasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain, apa yang perlu diinstal orang lain setelah menginstal Deepin 20, silakan dituliskan saja di kolom komentar. Saya cukupkan saja untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.